Halo Sobat Pintar semuanya, berjumpa lagi untuk sesi kali ini. Kita akan membahas tentang penyelesaian limit dengan menggunakan pemfaktoran. Oke, kita lihat dulu di sini. Untuk langkah pertama yang bisa kita lakukan sebelum kita menyelesaikan limit ini adalah yang pertama adalah kita substitusikan dulu nilai X-nya ke bentuk persamaan yang ada, persamaan kuadrat atau linear yang ada. Kemudian nanti kita cek hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya berupa bilangan, bisa mungkin di sini bilangan bulat ya, bisa pecahan, bisa bilangan bulat 1, 0, min 5, 3/4, negatif 1/2 dan seterusnya, atau 1/0 yang nilainya nanti tak hingga, 0/2 yang nilainya 0, maka itu merupakan hasilnya. Jadi tidak perlu kita faktorkan dengan menggunakan pemfaktoran lagi. Tetapi kalau hasilnya nanti adalah 0/0, maka kita harus proses ya. Jadi itu belum hasil akhirnya, tapi kita harus proses dulu dengan menggunakan pemfaktoran yang sudah pernah kita pelajari. Oke? Kita lihat contohnya. Untuk contoh yang pertama, limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 dibagi dengan X min 1, maka langkah pertamanya kita substitusi dulu nilai X-nya ini ke bentuk persamaannya, persamaan limitnya, yaitu 1 kuadrat min 1 per 1 min 1. Maka hasilnya di sini adalah 1 kuadrat 1 dikurangi 1, 0 per 0. Karena hasilnya 0/0, maka kita harus proses. Prosesnya dengan menggunakan apa? Pemfaktoran. Ini ya. Kita faktorkan dulu. Limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 per X min 1. Yaitu kita faktorkan menjadi X plus 1, X min 1. Yang masih belum bisa memfaktorkan, bisa dicek lagi di materi sebelumnya ya. X min 1. Kita sederhanakan, berarti di sini tinggal sisanya adalah ini ditulis dulu, limit X mendekati 1, limit X mendekati 1, X plus 1. Hasilnya adalah kita substitusi nilai X-nya, 1 ditambah 1, hasilnya adalah 2 ya. Jadi untuk penyelesaiannya tetap nanti kita hasil akhirnya tetap kita substitusikan kembali nilai X-nya ke bentuk persamaan yang sudah kita sederhanakan. Untuk contoh soal yang kedua, di sini untuk soal yang kedua, limit X mendekati 2, X kuadrat plus X min 6 dibagi dengan X min 2. Kita substitusi dulu. 2-nya kita substitusi ke bentuk limitnya, 2 kuadrat ditambah 2 min 6 dibagi dengan 2 min 2, hasilnya juga 0/0. Maka kalau hasilnya 0/0 harus kita proses. Prosesnya dengan menggunakan pemfaktoran. Oke, kita selesaikan persamaannya. Plus X min 6 per X min 2, yaitu limit X mendekati 2, kita faktorkan X gitu. Di sini adalah plus 3 min 2 dibagi dengan X min 2. Nah, jadi pembuat nolnya ini pasti kita bisa sederhanakan, ya kan? Limit X mendekati 2, X plus 3. Jadi kita substitusi nilai X-nya 2 ini ke bentuk persamaan yang sudah sederhanakan, jadinya 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Gitu ya. Untuk soal berikutnya, soal yang ketiga, kita perhatikan dulu. Untuk soal yang ketiga di sini bentuknya adalah limit X mendekati 0, 2X kuadrat per X. Kita substitusi juga 2 kali 0 kuadrat per 0. Hasilnya adalah 0/0. Karena hasilnya di sini masih 0/0, berarti harus kita proses. Prosesnya dengan pemfaktoran. Limit X mendekati 0, 2 kali X per X. Kita sederhanakan. Ya, jadi hasilnya adalah tinggal limit X mendekati 0, 2X. Kemudian X-nya kita substitusi ke nilai persamaan yang sudah kita sederhanakan, 2 kali 0, hasilnya adalah 0. Gitu ya. Kita lanjut kembali untuk soal yang keempat. Limit X mendekati 3, 3X min 2 per X plus 4, kita substitusi kembali. 3 kali 3 min 2 per
3 ditambah dengan 4. Hasil yang kita peroleh 3 kali 3 9 dikurangi dengan 2, yaitu 7 per 7. Jadi hasilnya adalah 1 ya. Karena hasilnya sudah berupa bilangan, maka ya sudah tidak perlu kita proses. Itu sudah hasil akhirnya ya. Kemudian untuk limit X mendekati min 2, X kuadrat plus X min 1 dibagi dengan X plus 2. Langkahnya juga sama, harus kita substitusi dulu. Substitusikan min 2 dikuadratkan plus min 2 min 1 per min 2 plus 2. Maka hasilnya adalah min 2 dikuadratkan 4 dikurangi 2 dikurangi 1 per 0. Hasilnya adalah 4 dikurangi 2 dikurangi 1 adalah 1 dibagi 0. Hasilnya apa? Kalau 1 per 0 di sini adalah tak terhingga. Ya. Jadi ini 1 per 0 itu bisa berapapun bilangannya ya. A per 0 sama dengan tak hingga. Kalau di sini berarti bisa 0 per A sama dengan 0. Jadi A-nya itu boleh bilangannya berapapun. Ini sudah hasil akhir juga, jadi tidak perlu kita proses kembali. Soal yang terakhir, ini tadi soal yang kelima, ini soal yang keenam. Limit X mendekati 4, X kuadrat min 16 dibagi dengan X min 2. Maka kita proses dulu, substitusikan dulu nilai X-nya ke bentuk persamaannya. 4 kuadrat min 16 dibagi 4 min 2. Jadi hasilnya 16 dikurangi 16 per 2. Hasilnya 0 per 2. Kalau 0 per A berarti hasilnya adalah 0. Nah ya sudah, ini sudah merupakan hasil akhirnya. Ya, demikian tadi beberapa contoh soal penyelesaian limit dengan menggunakan pemfaktoran. Silahkan untuk dipelajari lebih lanjut. Nanti jika masih ada pertanyaan, kita akan latihan soal-soal kembali. Terima kasih, selamat belajar, sehat selalu dan terus semangat untuk belajarnya. Sampai jumpa.